Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti tausiah Ramadan. Dan yang akan mengisi tausiah pada hari ini adalah Ustaz Haji Ahmad Rizal, Ustaz Haji Ahmad Rizal Amiruddin LCMA. Demikian kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول جل وعلا في القرآن الكريم: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla wa'ala, kesehatan, kekuatan, bahkan nikmat karunia lainnya bercucuran Allah berikan kepada kita hamba. Maka seyogianya kita hamba-hamba Allah yang masih diberikan kesempatan sesaat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita pandai bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Ia berikan dan anugerahkan kepada kita, sehingga nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, rahmatnya Allah berterusan Allah tambahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita rindukan pertemuan dengannya. Mudah-mudahan dengan senantiasa menghadiri majelis ilmu, rutinitas kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebajikan selama hidup kita, menabuhkan kebaikan di mana pun kita berada, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktunya. Mudah-mudahan kita di antara umat yang nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas keterbatasan kita, kekurangan kita, kekhilafan kita, Allah Maha Kuasa, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, diizinkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat sekalian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan toleransi. Syahr Ramadan syahrul khas. Bulan puasa bulan toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kekaguan yang teramat sangat. Ketika kita membaca ayat Al-Quran Al-Baqarah 183, seterusnya sampai 186, yang pada 183 menjadi dalil dan bukti sepakat para alim madhab, ayat ini menunjukkan kepada wajibnya puasa Ramadan, bukan puasa sunnah, bukan puasa nazar, bukan puasa kafarat, dan bukan puasa lainnya. Dia adalah dalil yang menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Siyam di sini maksudnya adalah siyam Ramadan. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama mazhab. Kesepakatan mereka keempat mazhab ini dalil menunjukkan kepada wajibnya puasa Ramadan. Dan fikih Islami wa adillatu karangan Wahab Zuhaili
Dikatakan bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Sehingga pada saat itu dimulailah puasa Ramadan. Indah sekali. Kewajiban yang Allah berikan kepada hamba sebagai bentuk ibadah adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk mahabbatillah, bentuk sayangnya Allah, lembutnya Allah. Karena Allah ingin hambanya senantiasa menyebut namanya. Inginlah Allah hambanya ditenangkan pikirannya, didamaikan hatinya, dibahagiakan hidupnya hanya dengan beribadah mengagungkan Allah. Karena Allah yang maha segala-galanya, yang menciptakan kita Allah, yang mengadakan kita sekarang di bumi Allah, yang memberikan nikmat karunia, rezeki segala macamnya Allah. Bahkan nantinya suatu saat ketika limit waktu kita yang telah dibatasi Allah, kita juga kembali kepadanya Allah. Dia pula yang menentukan kehidupan kita. Maka Allah yang memberikan kesempatan kepada kita, Dia tidak ingin hambanya jauh daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah perintahkan ibadah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, bukan untuk meletihkan kita. Bahkan kita yang butuh agar Allah berikan ibadah kepada kita. Gak senantiasa kita persembahkan segala sesuatu untuknya Allah. Maka syarat terimanya amal kebajikan yang kita lakukan selama masih hidup di atas bumi Allah ini adalah dua saja. Pertama, ikhlas niat karena Allah, sebagaimana niat puasa. Nawaitu shauma min adai fardhu siyami hadhihi sanati lillah ta'ala, bukan untuk yang lainnya, lillah ta'ala. Kemudian jangan pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat saja. Kalau ini terpenuhi, maka amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bulan toleransi. Ketika Allah tetapkan puasa Ramadan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim balik, aqil, taqah, punya kemampuan, wajib mereka melaksanakan puasa Ramadan. Hukum ini bagi orang yang mukallaf. Mukallaf bermakna sudah sampai umur mereka, sudah aqil mereka, dan kekuatan untuk melaksanakannya. Maka nanti terpisah hukum bagi orang yang hamil, nifas, wiladah, bagi orang yang sakit, orang yang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, mereka punya keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ayat Al-Quran dibicarakan. Maka saya sebutkan puasa ini adalah bulan toleransi. Padahal bisa saja Allah umpamanya mengatakan setiap manusia wajib berpuasa. Enggak ada urusan sakit mereka, hamil mereka, menyusui mereka, enggak ada urusan. Puasa semua. Itu umpama yang saya ibaratkan. Karena Dia Zat Maha Penguasa, Maha Agung, Maha segala-galanya. Tetapi Allah mengedepankan kasih, mengedepankan sayang, sehingga ada keringanan dari Allah. Nyuruhnya itu apa? Pada giyu sesuatu, dia punya pangkat, punya jabatan. Kalau bukan seperti saya katakan, jangan kembali. Sering gitu. Penjabatannya apa? Seserah. Kadang-kadang tuan di rumah pembantunya, kalau ini tidak bisa kamu bersihkan, maka pulang saja kamu. Ada segala macam problematika kemanusiaan dengan pangkat, jabatan, kekayaannya, sombong mereka. Allah tidak demikian. Makanya kalau kita kembali pada ayat Quran surah Luqman, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Allah Maha segalanya, tapi jangan nampak. Ini dia. Makanya ketika Allah beri keringanan, itu adalah kasih sayang Allah. Ayat berikutnya kata Allah, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau mereka musafir, maka boleh berbuka puasa. Lihat, nampak kemudahan. Satu persatu Allah uraikan kemudahan. Bahkan nanti ada yang lebih dahsyat lagi di ujung ayat. Ayyaman ma'dudan, puasa itu hari-hari yang dihitung atau hari yang ditentukan. Berarti 12 bulan hanya 1 bulan saja. Ringan tidak? Ringan.
11 bulan sebelumnya kita makan, minum, kapan kita suka. Punya melindung dah mau. Pengen apa? Kalau sekarang Anda banyak uang untuk mencari kedai kopi siang hari, kalau dibuka, hidup dia melanggar aturan. Secara hukum keimanan, kita merasa bersalah dengan Allah. Kalau kita melakukan sebenarnya demikian. Maka ketika Allah menjadikan puasa ini, jauh-jauh hari zat yang maha lembut sudah mengedepankan keringanan kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah tahu keadaan hamba yang dia ciptakan. Maha tahu, bukan tahu, maha tahu. Ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua yang sakitnya tidak mungkin lagi sembuh. Kemudian dalam hal ibu-ibu ada yang akan melahirkan, ada yang menyusui, ada yang nifas, ada yang haid. Sudah jauh-jauh hari kita, ia penciptanya, tahu betul. Kita kadang-kadang kebutuhan roh dan berubah. Kita kadang-kadang hari ini kita sudah planning. Orang dajak debit memang 2 jam. Ya Allah, ketua dompet rumah punau. Ini kita. Bahkan kadang-kadang makan dari tua tidak bagian. Pada kebutuhan ni kan, ini manusia. Tapi Allah tidak pernah lupa untuk kebutuhan hambanya. Allah Akbar. Karena ia tahu keadaan hambanya. Maka Al-Quran menggambarkan khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Allah mengatakan demikian, karena kelemahanmu hambaku tak wajibkan sebuah perkara kepadamu, aku kedepankan keringanan untuk kalian. Dan puasa hanya untuk umat Muhammad SAW yang beriman kepada Allah. Maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Istimewa yang beriman kepada Allah. Maka Allah katakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau mereka berpergian yang jarak tempuhnya sekitar 89 kilo, maka bagi mereka boleh berbuka puasa, namun menggantikan pada hari-hari berikutnya. Coba lihat, keringanan bukan? Keringanan. Tak cukup itu pada ayat berikutnya. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Diinginkan oleh Ianya Allah kemudahan untuk hamba, bukan kesukaran. Allahu Akbar. Bahkan kalau kita menilik sebuah hadis dalam puasa, lihat. Apabila seorang berpuasa itu lupa, fa'akal wa syariba falyutimma shaumahu. Apabila seorang sedang berpuasa lupa, maka dia makan, dia minum, sempurnakan puasanya. Allah. Falyutimma shaumahu. At'amahu Allah wa saqahu. Allah yang beri makan dia, Allah yang beri minum dia. Tapi betul-betul orang maka tu tamak tiga orang. Ayah puasa tua, apa payah tamak? Di tu lapar. Nyokan dia pergi gebut tu baju. Kalau lupa ada hukumnya dalam pengajaran yang disampaikan Muhammad SAW. Maka kalau demikian keringanan yang Allah tawarkan untuk kita hambanya, kenapa juga masih banyak sekali orang yang acuh tak acuh untuk beribadah kepada Allah? Sembahyang juga demikian. Ya. Dalam kajian fikih, kalau seorang yang beribadah menyembah Allah, yaitu salat, dalam keadaan dia tidak sanggup berdiri, maka dibenarkan bagi mereka duduk. Duduk pun mereka tidak pernah sanggup lagi, keadaan sakit atau bagaimanapun, mereka dibenarkan untuk berbaring. Tapi sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Ini semua adalah penampakan dari Allah pada ayat firman-Nya ini. Allah mengedepankan kasih sayang kepada hamba saat Allah perintahkan ibadah kepada mereka. Bagaimana cara hidup kita agar kita mengambil cara-cara Allah Subhanahu wa taala dalam mewajibkan sebuah kewajiban ibadah kepada hamba. Kita di rumah tangga dengan anak istri kita tak kalah punya
aturan yang kita mainkan, yang kita aturkan, yang kita tetapkan